Cika Mutia Paramesti dengan NIM 25021472330. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Hapsari dengan NIM 25021568666. Kami dari Bina Nusantara Online Learning jurusan PJJ Akuntansi akan menjelaskan mengenai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan dibuat video ini yaitu untuk mengenalkan mengenai poin-poin keberlanjutan sehingga dapat menjadi landasan untuk berperilaku ke depannya. Sedangkan learning outcomes yang diharapkan yaitu audiens dapat memahami tentang pengertian SDGs serta 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan dan memahami mengenai poin ke-9 SDGs yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur serta memahami target-target yang akan dicapai untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu, apa sih yang mendasari atau melatar belakangi terbentuknya program SDGs ini? Wacana konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development pertama kali muncul pada saat konferensi pertama PBB dalam bidang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Latar belakang diadakan konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran permasalahan global dalam hal kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakadilan sosial. Selain itu, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan, serta kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi yang semakin hari semakin terbatas. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan negara Indonesia ini menerapkan SDGs di negara Indonesia? Tujuannya yaitu, SDGs diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks termasuk kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, krisis lingkungan, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Teman-teman, udah tahu belum apa itu SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dengan mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September tahun 2015. Untuk 17 tujuan tersebut yaitu sebagai berikut. Poin nomor 1 adalah no poverty atau tanpa kemiskinan. Tujuan poin ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun atau end poverty in all its forms everywhere. Untuk poin nomor 2 adalah zero hunger atau tanpa kelaparan. Tujuan poin ini adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Untuk poin nomor 3 adalah good health and well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan poin ini adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Untuk poin nomor 4 adalah quality education atau pendidikan berkualitas. Tujuan poin ini adalah memberikan pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Selanjutnya, poin nomor 5, gender equality atau kesetaraan gender. Tujuan poin ini adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan serta anak perempuan. Poin nomor 6 adalah clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi layak. Tujuan poin ini adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Poin nomor 7 adalah affordable and clean energy atau energi yang bersih dan terjangkau. Tujuan poin ini adalah menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Poin nomor 8 adalah decent work and economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Tujuan poin ini adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Selanjutnya, di poin ke-9 ada industri, innovation, and infrastruktur atau industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan poin ini adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Di poin ke-10 ada reduce inequality atau berkurangnya kesenjangan. Tujuan poin ini adalah mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antara negara-negara. Di poin ke-11 ada sustainable cities and communities atau kota dan permukiman yang berkelanjutan. Tujuan poin ini adalah membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya di poin 12 ada responsible consumption and production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan poin ini adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Di poin ke-13 ada climate action atau penanganan perubahan iklim. Tujuan poin ini adalah mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya. Di poin ke-14 ada life below water atau ekosistem lautan. Tujuan poin ini adalah melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan. Di poin ke-15 ada life on land atau ekosistem daratan. Tujuan poin ini adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Di poin ke-16 ada peace, justice, and strong institution atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan poin ini adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan yang terakhir adalah partnership for the goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan terakhir dari 17 tujuan SDGs ini adalah kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Nah, saat ini kita masuk ke metadata pilar pembangunan. Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Indonesia edisi 2 telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB atau SDGs periode yang sama, serta Rencana Aksi Daerah TPB bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Indonesia edisi 2 dikelompokkan dalam 4 pilar, yaitu yang pertama, pilar pembangunan sosial mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi mencakup tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17. Yang ketiga, ada pilar pembangunan lingkungan mencakup tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan yang terakhir, ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang mencakup tujuan 16. Nah, teman-teman, saat ini kita akan membahas salah satu tujuan dari pilar pembangunan ekonomi, yaitu tujuan nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Pada tahun 2030, pemerintah akan meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Target 9.1, Develop Sustainable, Resilient, and Inclusive Infrastructures dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Target 9.2,
promote inclusive and sustainable industrialization dengan tujuan diversifikasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas ekonomi dengan cara mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan, dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya. Target 9.3, Increase Access to Financial Services and Markets, dengan tujuan mempromosikan kebijakan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan perusahaan, dengan cara mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk melalui akses pada layanan keuangan. Target 9.4 yaitu Upgrade all industries and infrastructure for sustainability dengan tujuan tingkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih dengan cara pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Di target 9.5 ada Enhance Research and Upgrade Industrial Technologies, bertujuan menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu dengan cara di tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan. Di target 9.A ada Facilitate Sustainable Infrastructure Development for Developing Countries, bertujuan melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, dengan cara pada tahun 2020 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air, tanah, dan danau. Pada target 9.B ada Support Domestic Technology Development and Industrial Diversification, bertujuan menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu dengan cara pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan. Pada target 9.C ada Universal Access to Information and Communication Technology, bertujuan melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air dengan cara pada tahun 2020 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air, tanah, dan danau. Kesimpulan dari video ini yaitu SDGs poin 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Target-target dari poin 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami.